di Indonesia. Pancasila itu sebagai dasar atau pedoman menyikapi kebinekaan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan. Jadi peran Pancasila itu untuk kebinekaan adalah menjaga keberagaman di Indonesia supaya tidak terpecah belah. Kemudian Pancasila kan ada 5 dasarnya ini memiliki peran sendiri-sendiri. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah mendorong kita agar kita bertoleransi antar umat beragama. Kalau sila kedua tentang kemanusiaan itu menumbuhkan rasa kemanusiaan kita kepada sesama. Ya. Yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia mengenai nasionalisme dan persatuan. Untuk sila keempat dan kelima itu mendorong musyawarah serta bisa bersikap adil pada sesama. Langsung saja untuk faktor-faktor pendukungnya, yang pertama itu adalah nilai universal dalam Pancasila. Pancasila itu kan memiliki nilai yang bersifat universal seperti kemanusiaan, ya kan? Yang kedua, Pancasila itu memiliki sikap toleransi dan saling menghargai. Pancasila di sini berperan untuk mendorong masyarakat menghargai adanya perbedaan baik agama, budaya maupun pendidikan. Pancasila juga memiliki cerminan untuk kita ini selalu bergotong royong. Dan yang keempat, Pancasila mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di situ Pancasila menekankan pemerataan atau keadilan yang menjamin hak semua warga negara dalam menghadapi perbedaan. Pancasila ini adalah kebebasan beragama dan kepercayaan. Apa saja sih penerapan dalam kita menyikapi Pancasila sebagai pemersatu keberagaman Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu? Yang pertama, Pancasila pertama, coba apa kira-kira? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira sikap yang bisa kita lakukan apa dalam menghadapi perbedaan? Ketika teman kita berbeda agama, mereka beribadah, kita bagaimana? Tidak mengganggu. Ya, menghormati perbedaan agama, tidak mengganggu perbedaan agama yang beribadah. Selain kedua, itu tentang kemanusiaan, contoh yang bisa kita terapkan sebagai salah satu faktor pendorong kebinekaan itu kayak sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan. Contohnya apa? Saling membantu, saling menolong. Terus kemudian yang persatuan Indonesia. Kalau kita sebagai siswa, salah satu upaya cerminan sikap kita menghargai perbedaannya itu kalau di kehidupan sekolah, misalnya apa? Toleransi, jiwa-jiwa nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Jiwa cinta tanah air. Sesuatu yang mencerminkan bahwa kita mencintai tanah air. Ini upacara sebagai bentuk cinta tanah air. Terus kemudian kalau sila yang keempat mengenai kerakyatan, bermusyawarah, ya, bisa kita amalkan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial, itu dengan membantu teman dan tidak membedakan teman. Setelah kita bahas mengenai faktor pendukung, kita harus tahu juga kira-kira faktor apa saja sih yang menghambat Pancasila dalam menghadapi kebinekaan. Yang pertama itu adalah intoleransi dan fanatisme sempit. Intoleransi itu berarti tidak toleransi, ya. Dan fanatisme itu kayak sikap seseorang yang menolak keberagaman. Kemudian yang kedua itu ada primordialisme. Ada yang tahu primordialisme? Primordialisme itu
kelompok besar. Yang ketiga itu adalah radikalisme dan ekstremisme. Dua-duanya ini adalah sikap yang tidak memahami atau dia menolak nilai-nilai dari Pancasila sebagai dasar bernegara. Kemudian yang keempat ada ketidakadilan sosial dan ekonomi. Itu merupakan contoh ketimpangan ekonomi, diskriminasi atau perbedaan terhadap kelompok minoritas yang memicu konflik antar. Terus kemudian yang kelima ini sikap yang harus kita jauhi adalah kurangnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan? Jelas? Soal yang nomor 1, bagaimana peran Pancasila dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia? Terima kasih atas perhatiannya. Dengan pelajaran